Selamat sore Pak Dede. Selamat sore Ibu. Kemarin saya dengar katanya Pak Dede mencari saya ya. Ada Iya Bu, apa tumben? ini Bu, saya ada masalah. Masalahnya sih sederhana sih Bu. Saya itu akan disupervisi akademik nanti di tanggal 1 Oktober di hari Selasa Bu. Oh, jadi Pak Dede itu mau curhat ceritanya nih ke saya ya Iya tentang Bu, ada apa? Ada mau yang supervisi. Bet- Pantesan saya lihat akhir-akhir ini Pak Dede kayak yang mumet banget. Tadi juga istirahat Pak Dede ada terus di kelas, nggak ke kantin. Biasanya kan kita ketemu di kantin. Ternyata ada sesuatu nih ya. Jadi emangnya kenapa kan udah biasa kalau supervisi itu dilakukan. Terus memang kapan gitu supervisinya yang akan dilakukan? iya Bu, supervisinya nanti akan dilakukan di hari Selasa tanggal 1 Oktober. Yang jadi permasalahannya adalah saya itu biasanya kan supervisinya sama kepala sekolah nih. Kebetulan untuk Selasa itu akan sama pengawas pembina di sekolah saya. Dan kebetulannya lagi saya itu belum selesai di administrasinya. Jadi saya ingin cerita ke Ibu nih bagaimana ya supaya saya bisa mampu untuk mengikuti kegiatan supervisinya dengan baik, bisa melaksanakannya dengan baik. Oh gitu. Emangnya seberapa siap Pak Dede menghadapi kegiatan supervisi itu bila di ranking dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Dede ada di posisi berapa tuh? Untuk saat ini mungkin saya masih di ranking 5 deh Bu, masih setengahnya. Persiapan yang saya miliki baru setengahnya. eh, untuk dapat 10 itu kan ya kita lengkap ya Bu administrasinya, kita punya RPP-nya atau modul ajarnya, kita punya protaposennya, kita punya CP-nya, bahkan kita udah nyusun TP-nya sampai nanti di pembagian kadiknya itu sudah ada. Nah, saya ada beberapa yang belum Bu. Kenapa saya 5? Saya baru punya prota, saya baru punya CP, saya baru punya TP. Nah, untuk modul ajarnya itu yang poin paling banyaknya saya malah belum Bu. Oh, jadi Pak Dede itu menyimpulkan poin Pak Dede ada di ranking 5 itu karena belum lengkap ya ininya apa eh, perangkat ajarnya yang perlu Iya Bu, dimiliki. Oh, betul Bu. nah terus apa kendala yang Pak Dede hadapi? Biasanya kan Pak Dede santai-santai saja kalau mau disupervisi. Apa kendalanya? Ini Bu, saya akhir-akhir ini banyak kesibukan Bu, banyak tugas tambahan yang akhirnya saya hilang fokus Bu dalam mengerjakan RPP ini, terutama di akhir-akhir ini. Kan waktunya mepet Bu tuh, tinggal beberapa hari lagi. Terus siapa nih kira-kiranya yang bisa membantu Pak Dede untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi? Kira-kira siapa tuh Pak Dede yang bisa bantu? Hmm, siapa ya Bu? Oh mungkin teman saya Bu yang satu MGMP dengan saya di sekolah, bisa tidak ya Bu untuk membantu saya? Jadi saya bisa mungkin Bu meminta rekan kerja saya yang ada di sekolah. Nah, itu bisa jadi solusinya. Tapi mau kapan nih Pak Dede bertemunya? Mumpung masih ada waktu nih sama orang tersebut, sama rekan Pak Dede itu. Mau kapan? Kan waktunya Pak Dede supervisi itu tanggal 1 ya. Ya, Sekarang tanggal 26, berarti kan masih ada waktu lah buat menyelesaikan. Nah, mau kapan nih Pak Dede ketemu sama orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Pak Dede hadapi nih? hmm, besok kayaknya bisa Bu. Besok akan saya temui beliau karena besok ada kegiatan keagamaan di sekolah, jadi mungkin pembelajaran tidak dilakukan kelas. Mungkin saya bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan beliau Bu. Nah, itu Pak Dede bisa mencari solusinya. Itu yang terbaik bagi Pak Dede. Siapa tahu teman Pak Dede itu benar-benar bisa membantu dan terselesaikan. Ya, semangat Ya, Pak Dede. Pokoknya siap Ibu. tanggal 1 supervisi dengan pengawas harus sukses.
Siap Ibu, saya besok akan ketemu dengan rekan saya akan minta bantuan dia melihat, apa yang sudah RPP yang sudah dia kerjakan, mungkin nanti saya akan pakai mode ATM Bu, amati, tiru, modifikasi. Supaya administrasi selesai, nanti hari Selasa saya siap mengikuti, supervisi akademik dari pengawas pembina. Siap, harus semangat Pak Dede, pokoknya Siap Pak Dede yang Ibu. dulu harus tetap semangat. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu, pertemuan sore ini, saya dapat inspirasi, jadi saya tidak bingung lagi untuk menghadapi supervisi, di hari Selasa depan. Saya akan mencoba menghubungi rekan kerja saya. Terima kasih sekali lagi Ibu ya, percakapan Sama-sama sore Pak hari ini Dede, sangat membantu saya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Mei. Selamat sore Pak Dede. Gimana kabarnya Bu Mei? Alhamdulillah. Dibilang Nah, baik, baik. Dibilang enggak, enggak. waduh, kenapa Bu Mei? Kok seperti itu? Saya lihat di WA saya, Ibu menghubungi saya nih beberapa waktu lalu. Namun saya ada beberapa kesibukan, jadi saya belum sempat buka nih. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbincang nih. Ada apa nih Bu Mei menghubungi saya? Kira-kira Bu Mei? Iya nih Pak Dede, ada sesuatu nih di sekolah saya. Saya, ke siapa ya saya cerita. Nah, pas itu saya terpikirnya Pak Dede, karena dulu juga kan saya sering cerita ke Pak Dede. Nah, saya mencoba Hmm. menghubungi tapi Pak Dede nggak ngejawab. Oh, saya lagi sibuk kayaknya gitu berpikirnya. Makanya eh, hari ini nih saya sempatnya ketemu Pak Dede. Eh, ada sesuatu yang mau dicurhatkan gitu nih Pak Dede, ada suatu permasalahan di sekolah saya. Siap. Berarti pembicaraan kita pada sore hari ini adalah Ibu ingin saya membantu eh, dalam permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Begitu ya Bu ya? Iya, Oke, Ibu, kalau boleh tahu nih, kira-kira ceritanya seperti apa nih, Bu? Silahkan. ini Pak Dede, kan saya itu kedatangan pegawai baru ya, PNS Ada pegawai apa, baru ya, Bu? P3K heeh, P3K P3K. baru. Kapan itu, Bu? Nah, kemarin pas bulan Mei Pak Dede, itunya datangnya yang P3K terakhir, yang 2024 kemarin, terakhir bulan Mei dia Tepat berarti masuk, ya? mulai masuknya itu ya ke sekolah saya. Itu Pak Dede. Hmm, Tapi ya gitu juga sih, seperti jadi sebelum apa-apa juga sudah ada yang laporan ke saya bahwa, kinerjanya dia itu jelek gitu Pak Dede awalnya. oh, bagaimana Ibu bisa menilai bahwa dia itu kinerjanya jelek? Pertama, saya itu nggak percaya dulu ya sama yang satu sekolahnya itu Pak Dede, yang satu sekolahnya itu kan cerita ke saya, kepala sekolahnya gitu, bahwa Mhm, dia itu seperti ini, "Kade we," gitunya, "nitip we," cenah. mhm. Tapi Jadi sudah ada mudah-mudahan pesan ya, setelah Bu, ya? heeh, mudah-mudahan setelah ada SK, P3K dia berubah katanya gitu. Sekarang mah lihat dulu we, saya juga kan nggak langsung percaya, saya perhatikan dari bulan Mei sampai Agustus, apa yang mereka ceritakan bener juga gitu, kejadian di saya gitu. Nah, saya pun kan sudah konsultasi tuh sama pengawas ya, sama pengawas pembina saya, karena saya juga kan nggak bisa gegabah gitu ya. Tapi itu kan masukan juga dari guru-guru yang lain. Udah pasti kinerjanya juga ya di kelas kompetensi gurunya juga ada gitu ya. Minim banget gitu, tidak sesuai yang dia bilang dia honorer dari 2006 bilangnya. Tuh Kak Dede. Jadi selama di sana itu mungkin, di Ibu jadi merasa ada kendala ya, Bu, ya? Dengan kinerja Mhm, pegawai itu, betul gitu, Ibu? iya. Jadi kan katanya ya, saya dengar kalau P3K kan nggak bisa dipindahkan. P3K Iya. itu nggak bisa dipindahkan katanya, tapi ya saya juga nanya-nanya ke sana kemari, katanya bisa kok gitu ya. Nah,
Padahal saya udah konsultasi juga, kata Pak Pengawas, "Ibu ini aja, jadi ada bukti dulu bahwa Ibu udah membina di sekolah." Nah, selama bulan Agustus itu sampai Agustus itu sudah dibina sama saya, malahan sampai SP keluar dari saya juga gitu. Nah, dari situ eh, jadi saya udah selesai sesuai prosedur gitu apa yang diminta. Nah, berkas-berkas semua data-data yang saya miliki sudah saya sampaikan ke pihak dinas dan dinas pun membinanya juga gitu. Ada pembinaan. Fatalnya setelah dibina bukan malah bener Pak Dede, malah tambah hancur. Jadinya saya Hmm, pusing, jadi ada masukan dari orang tua, ada masukan dari anak-anak bahwa dia itu ngajarnya nggak seperti guru yang lain, katanya gitu Pak Dede. oh ya, Ibu berarti Ibu sudah menghubungi pihak-pihak terkait ya Bu, udah kepada orang tua, udah kepada pengawas pembina tadi, udah dari ke dinas, Ibu sudah lakukan. Iya, Nah, kira-kira Ibu nih iya. kepada pihak mana lagi nih yang belum Ibu coba nih untuk dihubungi? Nah, saya itu kan kemarin itu kan ada sidak juga ya dari Pak Kabid. Pak Kabid aja yang Ya, baru 1 hari bertemu sama beliau berani menyimpulkan seperti ini, mhm, Bu, kayaknya ini mah harus dibawa ke psikiater deh gitu ya. Kayak ada kekurangan dalam mmm. dirinya gitu, secara mental. Oh, berarti Ibu akan mencoba membawa beliau ke psikiater. Kira-kira kapan Bu nih, Ibu akan melakukannya itu? Ya saya juga kan mempertimbangkannya karena orang-orang berpikir bahwa orang-orang yang dibawa ke psikiater adalah orang-orang yang stres atau gila ya. Saya juga udah Mhm, ke sana. Pasti beliau nggak bakalan mau. Makanya saya juga mau mencoba menghubungi suaminya, mencoba menghubungi mhm. keluarganya karena pasti kan itu sesuatu hal yang tidak mudah ya untuk membawa beliau, untuk menyarankan beliau ke seorang psikolog gitu. Tadi ya selain ke sebelum ke psikolog, Ibu akan mencoba dulu menghubungi suaminya atau pihak keluarganya untuk membantu juga, eee, menghubungi sebelum nanti ke psikiater, begitu ya, Bu, ya? Iya, Oke, iya Pak Dede paling itu yang belum saya lakukan memang ke psikolog itu. mmm. Kira-kira rencananya, Bu, kapan nih? Kemungkinan pas jeda semester karena kan hari ini kan minggu-minggu ini lagi STS ya. Jadi Ya, kemungkinan nanti minggu depan ya awal-awal Oktoberan lah saya mulai ke keluarganya dulu, ke suaminya dulu gitu. Di mana pendapatnya kan mhm. itu rawan ya kalau seperti itu jadi sensitif banget sifatnya gitu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu, Ibu bisa segera menemukan solusinya tadi dengan berkoordinasi dengan orang tuanya, dengan suaminya, kemudian nanti mungkin jalannya yang ke psikiater tadi juga bisa dilakukan. Nah, sekarang saya ingin menanya, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bercerita nih kepada saya hari ini? Ya lumayan lah ada pencerahan makanya saya terus menghubungi Pak Dede itu udah buntu banget saya, udah buntu banget gimana ini solusinya gitu. Makanya saya langsung mencari Pak Dede karena dulu juga kan pernah ya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dede. Sekarang lumayan lah ada pencerahan gimana saya mengambil solusi yang tidak merugikan beliau dan tidak merugikan saya juga sebagai pimpinan di lembaga sekolah. Saya juga terima kasih banget Pak Dede udah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan itu, menjadi solusi juga terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Siap. Makasih sekali lagi Pak Dede atas Sama-sama Ibu. jalan untuk mencari solusinya. Siap, Makasih Pak Dede Ibu. ya. Terima kasih Siap, atas Ibu. waktunya dan sarannya juga. Terima kasih sekali lagi.